Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua banyak peribahasa mengatakan bahwa banyak sekali jalan untuk menuju ke Mekah. Banyak sekali jalan untuk menuju ke Baitul Muharram, yaitu Ka'bah. Ada dari Indonesia, contohnya Pulau Sumatera dengan rute yang berbeda-beda. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari NTB, dan sebagainya. Namun tujuannya hanya satu. Namun ketika di perjalanan, masing-masing orang-orang yang berjalan dari pulau ke pulau itu untuk menuju ke Ka'bah Baitullah, itu memulai perjalanan dengan kendaraan-kendaraannya masing-masing. Namun pasti di setengah perjalanan ataupun bahkan sebelum sampai itu banyak sekali rintangan. Ada yang jatuh dengan pesawat, lalu dia tidak sampai. Ada juga yang tenggelam di kapal laut, lalu dia tidak sampai. Ada juga yang mendapatkan halangan di visanya, di paspornya, macam-macam saudara. Ada juga yang sampai dengan selamat dan dengan cepat. Maka banyak jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada beberapa jalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, yaitu dua jalur, jalur tauhid dengan jalur nur. Jalur tauhid tentunya bertorikoh dengan amalia-amalia, dengan zikir-zikir yang diberikan oleh guru mursyid, torikoh muktabaroh. Ada juga yang fana dengan perbuatan, ada juga yang fana dengan sifat, dengan nama, fana fizat. Ada juga yang fana dengan amalan-amalannya, dengan solatnya untuk mi'raj. Macam-macam saudara, jalur-jalur tauhid. Namun jalur tauhid ini kemungkinan masih banyak yang kepleset karena saking rawannya jalur ini saudara. Karena melewati beberapa rintangan yang sangat curam, beberapa rintangan-rintangan yang sangat lama. Namun jalan yang paling tercepat yang diyakini oleh ulama-ulama yang telah mengambil daripada sanad ke Nur Muhammad, jalur Nur Muhammad inilah wasilah tercepat. Karena seseorang itu, para salikin, para muridun tidak akan sampai kalau tidak berwasilah kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jalur tauhid itu berbeda. Dan jalur torikoh itu torikohnya mulai dari fana fi mursyid terus kepada fana sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fana lagi kepada Nur Muhammad, fana lagi terus kepada Nurullah, baru kepada yang punya nur. Namun di jalur Nur Muhammad, memesrakan diri, mengetahui asal kejadian diri Nur Muhammad daripada Nur Ilahiyah atau Nur Ahmad, Hakikatul Muhammadiyah. Maka nur Allah ini itu berasal daripada Tuhan itu sendiri. Namun perlu diketahui saudara-saudara, nur Tuhan bukanlah Tuhan. Maka nur inilah, nur Allah ini adalah nama bagi zat. Sementara Tuhan tiada berzat, tiada bersifat, tiada bernama dan tiada berafal. Tuhan tidak bisa disebut. Adanya pun tidak boleh dikatakan ada dan tidak boleh dikatakan tiada. Suatu masa yang tidak pernah bisa dikatakan itu apapun. Itulah Tuhan. Jadi jangan cari Tuhan, karena Tuhan sudah laisa kepada nur Allah. Kemudian daripada nur Allah terbitlah daripada Nur Muhammad dan alam semesta. Maka kita ini, batin kita ini terbit daripada nur ilahi, namanya Ahmad. Jasad kita terbit daripada Nur Muhammad, namanya Muhammad. Maka kita ini bertubuh Nur Ahmad dengan Nur Muhammad. Maka jangan pernah mengatakan bahwa kita yang Muhammad, kita yang Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad di sini bukanlah sesosok, bukanlah laki-laki, bukanlah perempuan. Tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Makanya dikatakan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nur. Maka nur inilah yang selalu dimesrakan saudara-saudara. Bukan hanya menghafal teori,
Oh, teorinya daripada nur, itu daripada Tuhan, kemudian Tuhan menjadikan nur ilahi, kemudian nur Muhammad, kemudian jadilah semesta alam. Bukan hanya itu. Sebenarnya di jalur tauhid juga satu sifat atau dua sifat yang dipegang, kemudian dimesrakan kepada seorang salik, maka dia akan sampai. Contoh saja sifat, panak fi sifat, wujud, hidam. Dia sifatnya wujud, hanya satu, yaitu sifat Allah. Sifat wujud, sifat wajib bagi Allah. Bukan sifat hamba, bukan sifat makhluk. Makhluk tidak mempunyai sifat wujud, tapi dimaujudkan. Maujud pun tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada wujud. Karena maujud ini hanyalah bayangan. Makanya dikatakan sifat bagi hamba itu Adam, tiada. Sementara kalau kita mengatakan kita ada, maka itu mengotori sifat wajib bagi Allah, yaitu wujud. Artinya ada, nyata senyata-nyatanya. Kemudian sifat hidam. Jadi ini kalau ditarik kepada diri, wujud itu adalah jasad, hidam itu adalah ruhani, batinnya Muhammad. Dua ini sifat dimasyarakat secara terus-menerus kepada batang tubuh dan kepada alam semesta bisa. Namun jalur yang paling tercepat kepada wasilah Nur Muhammad ataupun dikatakan Nur Ilahi. Namun kebanyakan diistilahkan dengan Nur Muhammad. Bagaimana kita memasrahkan dengan Nur Muhammad batang tubuh, ruhani, dengan sesuatu apapun. Ketika kita melihat sesuatu, maka lihatlah Nur Muhammad. Ketika kita makan sesuatu, maka makan Nur Muhammad. Nurun ala nur, nurun ala nurin, nurun ala nurin. Dikiaskan nurun di dalam nur. Maka itulah yang selalu dimesrakan. Ketika kita mendengar nur, ketika kita melihat nur, ketika kita bernapas, nur juga yang keluar masuk, naik turun. Ketika kita berkendak dan sebagainya. Jadi banyak sekali jalan-jalan, saudara. Jangan terlalu kaku. Banyak jalur-jalur thariqat, banyak jalan. Banyak juga jalur. Namun, begitu yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya, ataupun pangkat daripada wali teratas, ataupun wali yang disebut pangkatnya para wali, yang sangat teratas, yang luar biasa. Bisa dibilang presidennya para wali adalah dengan menggabungkan thariqah muktabaroh dengan jalur Nur Muhammad. Dengan menggabungkan kedua ini, lalu dia mengajari seorang salik dengan bantuan Allah, maka si salik ini akan cepat untuk wusul kepada Allah. Bagaimana dikatakan ma'rifat atau wusul kepada Allah? Pertemuan antara hamba dengan Tuhan. Sementara hamba itu tidak akan bisa bertemu kalau masih ada keakuan jasmani. Tidak akan bisa, saudara. Yang dimaksud bertemu, ini kita umpamakan bukan dengan mata basyariah, namun dengan mata nurani, ainul basirah, nurani ini yang mampu menembus daripada Nur Muhammad, Nur Ilahi. Kelihatannya kita melihat sebuah pot, tapi nurani ini akan melihat itu sebagai Nur Muhammad, memesrakan dengan Nur Muhammad. Namun kita melihat itu pot. Makanya dikatakan ainul basirah, bukan basyariah. Basyariah melihat. Namun ketika ainul basirah itu bersih, cerminnya bersih dari keakuan dirinya, egonya, maka dia akan mampu melihat Nur Muhammad di segala sesuatu. Maka mesrakan secara terus-menerus. Bukan hanya diperdebatkan, bukan hanya didiskusikan, bukan. Kita itu mau belajar betul-betul memesrakan selama 24 jam, mesra kepada Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itulah yang dikatakan hakikatul Muhammadiyah, yang tidak ada setara dengannya. Itulah Nur Ilahi. Nurun ala nurin. Maka jelas sekali, saudara-saudara, bagi orang yang tidak melihat, itulah kita orang-orang buta. Barang siapa buta matanya di dunia, maka buta, lebih-lebih buta di akhirat, dan sesat menyesatkan, karena tidak tahu jalan pulang. Sementara jalan pulang ada, diketahui oleh orang-orang arif billah, oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Dia sangat mengetahui terang benderang, tahu jalan pulang. Tidak seperti kita yang gelap, yang tidak mengetahuinya akan kemana, tidak ada lampu, ibaratkan. Dan kita tidak tahu jalan pulang yang sungguhnya, sehingga kita terhijab di alam barzakh.
Maka kita betul-betul bukan lagi ainul yakin, ilmu yakin, bukan lagi hakul yakin, namun kamalul yakin. Betul-betul merasakan, menjalani, betul-betul melihat dengan penglihatan Allah, dengan pandangan ainul basariyah, ainul basirah, dengan nurani itu, maka Allah memperjalankan hamba itu untuk liko bertemu dengan kekasihnya. Namun hamba jangan mengaku-ngaku hamba, jangan mengaku-ngaku Muhammad, karena dia sendiri mewujudkan dirinya menjadi Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad itu jadilah sekalian batang tubuh dan ruh. Ini saudara-saudara, teguklah, mesrakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.